Permisi. Ya, Selamat pagi. Apakah benar dengan Mbak Laras? ya pergi siswa. Oke, benar ya. Perkenalkan saya Kawat Paras. Saya di sini sebagai mahasiswi Politeknik Semarang yang sedang melakukan praktek kerja lapangan. Kira-kira sekitar sisa 1 minggu lagi di sini. Nah, jadi hari ini saya akan membimbing Mbak mengenai cara mengontrol emosi. Oh ya, yang dari saya baca juga katanya Mbak masuk ke rumah sakit ini karena memiliki emosi yang meledak-meledak gitu ya, Mbak? Ya, sus. Oke. Jadi gimana perasaan Mbak hari ini? Apakah masih sering merasa marah atau bagaimana? Masih sih kalau marah sering. Sering marah ya? Sebelumnya, apakah Mbak pernah melampiaskan amarah dengan menggunakan kata-kata yang kasar? Saya selalu. Oke. Terus, apakah Mbak juga pernah melakukan hal-hal yang merugikan orang sekitar Mbak? Itu sih pernah tapi ya jarang ya. Oke. Apakah Mbak juga berkenan untuk bercerita tentang hal-hal yang membebankan diri Mbak? Ya itu Mbak, biasanya orang kayak ngeselin aja gitu. Sering ya? Makanya Mbak rasa ya gitu. Oke. Baik kalau begitu, mau nggak Mbak belajar bersama saya cara mengendalikan emosi tanpa melukai orang di sekitar? Ya maaf Mbak. Mau ya? Mbak sebelumnya pernah tahu cara mengontrol emosi dengan cara yang lain? Nggak tahu apa-apa. Nggak tahu ya. Baik kalau begitu, hari ini saya akan mengajarkan Mbak cara mengontrol emosi dengan cara memukul-mukul barang. Gitu. Contohnya memukul guling atau bantal. Ini nanti kita akan belajar cara mengontrol emosi dengan cara memukul guling dengan guling dan bantal. Waktunya kira-kira 10-15 menit dan tempatnya bagaimana kalau di sini Mbak? Ya, Baik kalau begitu, Mbak mau ya saya ajarin untuk melakukan latihan mengontrol emosi? mau. Baik. Kali ini saya ada bantal. Hari ini saya akan mengajarkan cara untuk meluapkan emosi dengan cara memukul-mukul bantal ketika Mbak merasakan emosi itu muncul kembali gitu. Jadi tujuannya itu supaya perasaan marah Mbak itu tidak diarahkan ke orang lain atau diri sendiri, dan juga untuk membuat tubuh jadi lebih rileks setelah emosi terluapkan gitu. Jadi Mbak bisa mencari tempat yang menurut Mbak itu aman dan nyaman, dan yang paling penting itu Mbak bersedia untuk menyalurkan rasa marah dengan aman, yaitu dengan saluran fisik. Nah jadi Mbak, kalau tanda-tanda marah itu muncul, Mbak bisa berdiri, lalu tarik napas lewat hidung, tahan sebentar dan hembuskan lewat mulut. Jadi setelah Mbak menarik nafas, terus Mbak bisa menyalurkan marahnya dengan memukul bantal. Coba bisa Mbak praktikkan. Nah ketika tiba-tiba nih amarahnya itu muncul, Mbak bisa langsung menyalurkan ke bantal. Bisa dipukul-pukul Mbak. Udah, baik, bagus sekali ya. Jadi Mbak sudah paham nih gimana sih cara yang pertama untuk mengontrol emosi gitu. Gimana nih perasaan Mbak setelah kita melakukan latihan mengontrol amarah dengan saluran fisik tadi? Saya merasa lebih Mbak. Lega ya? Coba tadi Mbak bisa nggak ulangin lagi cara kita mengontrol emosinya bagaimana? Itu dengan berdiri, menarik nafas, kemudian kalau masih marah, ini ambil bantal terus dipukul-pukul. Oh iya, bagus sekali ya. Nah, untuk sesi berikutnya, kita akan melakukan kontrol emosi dengan cara verbal. Begitu. Untuk waktu dan tempatnya, kira-kira besok di sini juga, lalu pukul 9 pagi. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, sus. Baik, itu saya tinggal dulu. Mbak bisa melakukan kontrol emosi yang tadi jika emosi yang tadi itu muncul lagi. Baik, kalau begitu saya izin pamit ya. Ya, sus. Misi. Ya.